Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu ke-10 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2020. Terambil dari Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18, 5 Musa 15 ayat 12, Rodi 10. Bacaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dengan topik atau tema merdeka dari perbudakan. Dalam bahasa Batak disebut malua sian parhatobanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya baca firman Tuhan. Simak pembacaan berikut ini. Judul daripada perikop Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18 adalah memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah, apalagi engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu ke-10 sesudah Trinitatis, terambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18, diikat oleh topik merdeka dari perbudakan, malua sian parhatobanan. Saudara, perlu kita tahu bahwa kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Musa sebelum dia melepas bangsanya masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka akan menempati sebuah negeri yang baik sekali dengan banyak berkat-berkat melimpah padanya.
Tetapi mereka harus mengetahui hal-hal yang patut dijalankan dan dilaksanakan kelak di tanah Kanaan terlebih dahulu. Kitab Ulangan itu dibuat untuk mengingatkan orang Israel akan siapa? Diri mereka sendiri. Dan bagaimana perjalanan kehidupan mereka agar tidak melupakan pemeliharaan, pertolongan, padongan nion ni dewata dalam perjalanan mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir yang berlangsung selama 400 tahun. Salah satu hal yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh orang Israel adalah masalah penghapusan hutang dan pembebasan budak. Saudara, orang yang berstatus sosial sebagai budak cukup banyak pada saat itu. Dan bukan saja terjadi pada bangsa Israel sendiri, tetapi juga di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Saudara, kenapa orang menjadi budak? Banyak yang menyebabkannya. Orang yang kalah perang misalnya, maka tawanan perang itu sering sekali diperlakukan menjadi budak. Lama-kelamaan manusia budak itu sering juga diperlakukan seperti komoditi, menjadi barang yang bisa diperjualbelikan sesuka hatinya si pemilik budak itu. Orang bisa menjadi budak karena atau akibat daripada terlilit hutang yang cukup banyak dan tidak bisa lagi membayar balik hutangnya. Jadi mereka terpaksa akan menjadi budak dari siapa mereka meminjam atau berhutang itu. Secara umum, semua budak di mana-mana pun pasti akan menghadapi berbagai-bagai penderitaan dan perlakuan yang sering tidak senonoh. Budak itu tidak memiliki harga diri, tidak memiliki hak asasi manusia. Dirinya, seperti tadi saya katakan, sama seperti barang dagangan komoditi yang bisa diperjualbelikan. Dirinya hanya tergantung mutlak sepenuhnya kepada siapa pemiliknya atau tuan yang di mana dia bekerja, di rumah mana, keluarga mana dia bekerja. Merekalah yang memiliki hak sepenuhnya atas diri budak ini. Dia harus menuruti sepenuhnya keinginan tuannya. Jika tidak diinginkan oleh si tuan lagi si budak ini, maka tuannya boleh saja menjualnya kepada orang lain, bahkan juga membunuhnya tanpa menghiraukan hak asasi manusianya. Saudara-saudara, luar biasa ayat ini. Kenapa luar biasa? Puji Tuhan, ternyata keadaan inilah yang sekarang mendapat perhatian dari Tuhan Allah khusus buat orang Israel. Allah begitu seriusnya, begitu concernnya memperhatikan keadaan para budak-budak ini, terutama di tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Sebelumnya dalam kitab-kitab lain selain kitab Ulangan, ya misalnya kitab Keluaran, kitab Imamat, Tuhan juga sudah memberi aturan, bahkan lebih tepat kalau kita sebut perintah. Bagaimana perlakuan yang patut, yang baik dari orang Israel terhadap para budak-budak ini. Kita ambil saja beberapa contoh. Keluaran pasal 21 ayat 2. Di sana juga sudah dituliskan perintah Tuhan itu. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apapun. Saudara, kitab Keluaran sudah menyebutnya. Kitab Keluaran adalah kitab yang menggambarkan proses keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Masih di perjalanan. Dalam Imamat pasal 25 ayat 39, ayat 40 juga kita temukan perintah Tuhan ini. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka
Janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Ya, jangan menjadikan dia budak. Sebagai orang upahan, sebagai pendatang dianggap di dalam rumahmu. Kemudian solidaritas kepada kaum budak ini kembali lagi diulangi oleh Musa di dalam kitab Ulangan ini. Khususnya pada pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18 perikop ini. Saudara, ada 3 perlakuan yang ditekankan oleh Musa sesuai dengan perintah Allah kepada orang Israel ini. Pertama, setelah 6 tahun budak bekerja, maka dia atau mereka budak-budak itu harus dimerdekakan. Sebab masa 6 tahun adalah masa pengabdian yang panjang dan adalah wajar apabila di tahun yang ke-7 itu mereka dibebaskan, dimerdekakan. Itu yang pertama. Kedua, kemerdekaan para budak setelah 6 tahun pengabdiannya bukan hanya dalam wujud status sosialnya, tetapi melainkan juga hak-hak lahiriahnya, hak-hak hidupnya, hak-hak ekonomisnya, seperti harta, seperti kekayaan pribadi mereka. Berikan. Ini akan menjadi bekal bagi para budak-budak itu untuk memulai kehidupan barunya sebagai orang merdeka. Makanya pada ayat 13 ditegaskan bahwa pada saat mereka dibebaskan itu mereka tidak boleh pergi hampa tangan. Tidak boleh pergi dengan hampa tangan. Hampa tangan tidak bawa apa-apa maksudnya. Makanya pada ayat 14 lebih dikonkretkan lagi, mereka harus diberangkatkan dengan membawa kambing domba, membawa gandum dari tempat pengirikanmu, katanya di sana, membawa hasil-hasil anggur dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, katanya. Jadi syaratnya sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah, haruslah kau berikan kepadanya, katanya di situ. Saudara, istilah lama yang sering saya dengar dahulu-dahulu ketika saya masih pemuda di kampung-kampung, masih saya ingat itu. Bapak Ibu masih ingat itu? Pajaean namanya, pajaean. Dahulu anak yang akan berpisah tempat tinggalnya dari keluarga sesudah berumah tangga, maka orang tuanya akan memberi pajaean kepada anak atau parumain atau boru dan helanya. Ini namanya dipajae. Tujuannya apa? Agar anak yang akan memulai kehidupan baru dalam rumah tangganya memiliki modal awal. Tidak terlalu banyak sebenarnya. Memiliki modal awal sebelum dia dapat penghasilan yang langsung dari pekerjaan tangannya, dari hasil tanahnya, dari hasil sawah ladangnya. Jadi Bapak Ibu, kalau budak-budak ini sudah mengabdi 6 tahun, maka tahun yang ke-7 harus dibebaskan. Dan berikut dengan pembebasan itu, maka mereka diberi pajayannya berupa apa? Berupa kambing domba, berupa hasil-hasil ladang gandum, berupa anggur dan sebagainya, supaya ada modal awal, bekal awal saat memulai hidup barunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila memang budak itu masih mau bekerja sebagai budak dari umat Israel, maka keluarga atau tuannya itu yang memperbudaknya selama 6 tahun itu harus rela lagi menerima dan mempekerjakannya kembali. Saudara, ini pada biasanya sangat-sangat jarang terjadi. Tetapi itulah Tuhan memberi kesempatan lagi kepada keluarga untuk memanfaatkan budak itu, atau memberi kesempatan kepada budak itu untuk melanjutkan pekerjaannya, pengabdiannya di tengah-tengah keluarga itu. Jarang seperti ini terjadi, ya. Tidak biasa.
Karena menurut logika berpikir kita bahwa tidak mungkin ada orang yang mau jadi budak selama hidupnya, selama hayatnya toh. Tetapi jika ada budak yang mau bekerja lagi seperti itu, beri kesempatan. Itu tandanya bahwa keluarga di mana ia bekerja selama 6 tahun ini bagi si budak itu adalah keluarga atau orang yang sangat-sangat murah hatinya, luar biasa, yang sangat-sangat super baik. Dan jika memang ada yang seperti itu, maka telinganya akan ditusuk, akan ditindik pada pintu rumahnya, sehingga selama hayatnya telinganya itu akan nampak berlubang sebagai tanda dia seorang budak dulunya. Saudara, apa yang kita lihat di sini jelas bahwa Tuhan mengajarkan umat Israel untuk memberdayakan sesama, bukan memperdaya sesamanya. Ikatan yang ada antara budak dan majikan betul-betul dan sungguh-sungguh terbangun penuh dengan hubungan kasih dan hormat menghormati. Tidak ada rasa benci, rasa dendam, rasa permusuhan di antara budak dan majikan itu. Justru sebaliknya diisi dengan semangat kasih mengasihi. Dan dengan demikian, maka bangsa Israel akan pantaslah disebut sebagai umat Allah. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari perintah Allah kepada orang Israel tentang perlakuan terhadap para budak atau pekerja yang ada di rumah kita masing-masing sekarang? Sekarang, yang kita bicarakan ini tadi dulu, zaman Israel. Sekarang apa yang kita pelajari dari perikop ini? Pertama, mari kita melakukan karya kasih mengasihi kita buat semua orang. Karena kita juga sudah menerima banyak kemurahan kasih Allah di dalam hidup kita. Saudara, dasar daripada perintah Allah ini untuk mengasihi budak yang bekerja di rumah mereka adalah karena Israel sudah mendapat kasih daripada Allah. Karena orang Israel pernah menjadi budak di Mesir, maka sudah memahami betul, merasakan betul sakit getirnya penderitaan budak. Mereka butuh kasih dan dikasihi. Ini kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Inilah yang diingatkan oleh Allah kepada orang Israel. Dan inilah yang menjadi panggilan, dorongan, himbauan juga kepada kita di zaman sekarang ini ketika kita menerima firman Allah ini. Agar kita jangan pernah lupa bahwa dahulu juga kita adalah budak. Budak siapa Bapak Ibu? Budak iblis, budak dosa, budak kematian yang kekal. Akan tetapi karena karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu, maka perbudakan iblis, dosa dan kematian yang kekal itu telah dihapuskan oleh Allah dari kita. Kita sudah diberi keselamatan. Dan oleh karena itu kita wajib memberlakukan hukum kasih ini juga kepada semua orang. Rumusnya adalah sebagaimana Yesus juga mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dalam hal-hal lain, kita juga pernah mengalami berbagai-bagai kesulitan. Baik itu kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal kebutuhan sehari-hari, dalam hal pekerjaan, dalam usaha bisnis, dan tiga-tiga apapun namanya itu. Atau juga mungkin karena akibat sakit penyakit, maka kita menderita. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita tuh. Tuhan melepaskan kita dari perbudakan yang menekan hidup kita dan menyebabkan berbagai-bagai penderitaan. Maka kita wajib sekarang juga mau memerdekakan orang-orang yang dalam keadaan diperbudak oleh berbagai-bagai penderitaan hidup tadi itu. Kalau kita tahu mereka
ditekan, diperbudak oleh sesuatu hal, maka mari kita bantu mereka dengan atau melalui kemampuan kita. Itulah yang ditekankan dalam judul atau topik minggu ini, merdeka dari perbudakan. Jangan pernah kita lupa akan kasih Allah dalam diri kita, akan bantuan-bantuan, kasih orang kepada diri kita. Kita harus mengucap syukur untuk semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar berbagi berkat. Berbagi berkat. Saudara, pada ayat 14 dituliskan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya. Dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Saudara, inilah dasar dari perintah Tuhan kepada orang Israel agar membagi berkat yang mereka terima itu dari Tuhan kepada para budak-budak yang akan diberangkatkan dalam kemerdekaannya. Dasarnya tadi adalah sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dasarnya. Saudara, Tuhan sudah menjamin, bahkan memastikan bahwa orang Israel penuh dengan berkat-berkat. Ada kambing, ada domba, ada ternak, ada hasil-hasil pertanian gandum, pohon anggur berbuah. Mereka juga diberkati dengan kesehatan sehari-hari. Dan atas dasar berkat-berkat inilah yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada mereka, maka orang Israel membagi berkatnya lagi, mendistribusikan berkatnya lagi kepada orang miskin, budak-budak, dan bahkan orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, itu juga dituliskan dengan indah sekali pada ayat 18. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudara, Tuhan akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Saudara, poin yang paling penting di sini, apalagi dihubungkan dengan topik minggu, merdeka dari perbudakan, maka demi untuk memerdekakan orang lain dari perbudakan itu, ada 4 yang harus kita praktekkan. Apa yang harus kita praktekkan, Bapak Ibu? Pertama, sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita tidak boleh pelit. Jangan menahan-nahan berkat yang kita dapat dari Tuhan itu. Itu yang pertama. Kedua, kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kamu, saya, kita semuanya juga harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Yang ketiga, jangan biarkan sesamamu menderita sedangkan kita dapat dan mampu membantu mereka-mereka yang sedang menderita itu agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, jika ada orang yang bekerja di rumah kita, membantu kita di usaha kita, dengan bisnis-bisnis yang sedang kita lakukan, ada pekerja-pekerja lain, maka kita dipanggil untuk memberi kesejahteraan buat mereka yang bekerja dengan tulus ikhlasnya bersama-sama dengan kita. Dan dengan demikian kita semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, pada saat ini kita dalam suasana merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, kemerdekaan begitu mahal dan berharga, dan tidak diperoleh secara otomatis atau lewat pemberian sesuatu bangsa atau negara yang besarlah. Tetapi kemerdekaan itu harus dengan mempertaruhkan dan memperjuangkan segala-galanya. Tetapi dengan lewat dan melalui kemerdekaan itulah, maka terangkatlah harkat, martabat, dan derajat sesuatu bangsa yang tadinya dijajah, diperbudak, menjadi suatu bangsa yang berdaulat, penuh, mandiri, dan punya harga diri.
Lewat kemerdekaan itulah maka bangsa kita sejak 17 Agustus 1945 menjadi sama, setara, sederajat dengan semua bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Kita sudah bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bahkan dengan para penjajah-penjajah kita sebelumnya itu. Lewat kemerdekaan itu, maka bangsa kita memiliki kesempatan yang indah untuk mengurus dirinya sendiri, membangun segala sisi-sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi, serta kemajuan-kemajuan lainnya. Semuanya itu dasarnya adalah kemerdekaan. Perjuangan kita itu tidak akan pernah berakhir meskipun kita sudah tiba di era sesudah 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab kita masih terus diperhadapkan dengan 1001 macam ikatan-ikatan, rantai-rantai. Perjuangan kita melawan kemiskinan, kemelaratan, dan bahkan perjuangan kita adalah melawan perbudakan iblis, dosa, dan setan. Kita harus memenangkan semua perjuangan ini sebagaimana topik minggu ini. Turut pembacaan di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2020 adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Telah saya upload di YouTube. Jika Bapak Ibu berkenan mau mendengarnya, silakan buka di channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2020 ini dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18 ini, agar semakin banyak orang yang mau berjuang untuk merdeka dari perbudakan termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja atau mungkin juga masih di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin, amin. Bapak, terima kasih berkati firman Allah dan bersabar berkati jemaat yang mendengar dan yang belajar dari firman Tuhan. Berkati Allah untuk persiapan khotbah berikutnya. Berkati umat dan gereja orang Kristen dari saksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Terpujilah nama Bapa di dalam